Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, karunia, taufik serta hidayah. Kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang banyak ini kita akan mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk sebagai kaumnya yang diberi syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini ana akan menyampaikan tema tentang hikmah dan manfaat puasa di bulan Ramadan. Sebagai seorang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Walaupun hikmah ataupun manfaat tersebut belum sepenuhnya kita bisa realisasikan, tapi sudah sepantasnya untuk kita bisa menjalankan kewajiban ini dengan penuh semangat. Di antara syariat yang diwajibkan atas kita, yakni menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun dalam ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa yang menjadikan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan di dunia seperti makan, minum, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan larangan-larangan berpuasa. Dan pada puncaknya adalah manusia akan menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana orang-orang dulu diwajibkan supaya kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan apabila seseorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia akan menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Itulah sebabnya mengapa pada awal ayat perintah puasa ini dimulai dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki keimanan yang benar yang akan mampu menjalankan perintah puasa Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kesehatan, sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli, bahwasanya puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat. Salah satunya adalah untuk ketenangan jiwa. Saat berpuasa, tubuh kita beristirahat sehingga ketenangan jiwa kita bisa terkendali, menahan emosi dan menjadikan kita orang yang penuh dengan kebaikan. Di samping itu, dengan berpuasa, tubuh menjadi lebih energik karena pada saat berpuasa, sistem pencernaan beristirahat sehingga energi yang disimpan untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. Puasa juga meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meremajakan tubuh dari kotoran-kotoran dan penyakit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah atau manfaat puasa secara sosial ekonomi tentu sangat banyak. Antara lain puasa
dapat mendorong seseorang untuk saling membantu kepada sesama. Karena ketika seseorang berpuasa, dia akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak mampu makan. Dan hal ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan yang baik seperti halnya sedekah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan. Dalam sebuah atsar sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkannya Al-Quran. Dan kedermawan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Secara ekonomi, manfaat puasa begitu jelas. Dengan datangnya bulan puasa, peredaran uang dan peningkatan perdagangan melonjak tinggi, apalagi ketika menjelang hari raya. Namun patut disayangkan bahwa manfaat puasa secara ekonomi ini ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh orang-orang muslim. Karena mayoritas perdagangan yang ada masih banyak dikuasai oleh non-muslim. Sedangkan kita hanya sebatas menggembirakan atau penonton. Semoga Allah menolong kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah berbagai hikmah dan manfaat puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita sebagai seorang muslim bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan penuh keberkahan, dengan penuh kerelaan, serta keikhlasan. Dan mudah-mudahan juga kita akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.